Kadangkala kasus kejadian pelecehan seksual itu pada saat kejadiannya itu biasanya belum diketahui. Nanti sudah terjadi misalnya adanya infeksi, adanya keluhan seseorang anak atau remaja itu baru diketahui. Gitu. Dan kalau hambatannya itu kadangkala dari keluarga itu menutupi. Ya, Karena itu mungkin sering. ada budaya malu tuh. Itu sering ya. Itu budaya malu. Terus mungkin juga menjaga mentalnya anak di kemudian hari di saat dia remaja atau dewasa. Itu. Akan tetapi kita edukasi kan. Kita edukasi, kita konseling, informasi, edukasi, gitu. Cara jalurnya mana yang bagus. Kita hanya memberi saran atau memberi ide. Sebenarnya sih kalau untuk kapasitas bidan memang kapasitasnya hanya untuk penanganan, Betul. penanganannya, Secara medis. Pelayanannya secara medis. Ya, Mungkin betul. dari dia di posisi sebagai bidan desa, poskesdes, dia bisa ke FKTP, misalnya puskesmas ya. Misalnya kalau keadaan lebih berat lagi ya rujukan ke rumah sakit IPC itu. Itu hanya sebatas itu apa kapasitas, dan mungkin yang lebih berperan untuk pelaporan suatu kasus itu mungkin dari KPKP ST. Begitu ya Bu Yuni ya. Benar sekali. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat Cuma Podcast Palu. Kita ketemu lagi di ini malam apa ya, malam Kamis ya. Nah ini sebenarnya edisi menyambung edisi berbagi perspektif kita yang kemarin. Nah kemarin itu kita sempat ngobrol soal tantangan membangun mencegah pelecehan seksual di desa. Kemarin kita banyak ngobrol soal sebenarnya desa itu menjadi menjadi sesuatu yang harus dikuatkan dalam perspektif mencegah kekerasan terhadap perempuan, karena ya sekali lagi dibanding kota, desa tentu punya problemnya sendiri. Kota, kita membayangkan kota sudah menjadi daerah yang mapan, misalnya infrastruktur yang bagus dan kesadaran yang relatif bagus. Dibanding desa punya punya tantangan sendiri, budaya juga yang masih kuat, yang ada beberapa kasus budaya justru menjadi bukan hambatan sih kita sebutnya, tetapi tantangan yang harus dipecahkan sama-sama. Kemarin kita ngobrol sama teman-teman dari KPKPST ya, terus dengan Satgas PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah dari situ kemarin rasanya bicara soal kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan terlalu banyak sebenarnya kemarin bahasan yang kita lewatkan sebenarnya. Nah hari ini semoga menjadi pelengkap diskusi kita kemarin, yang beberapa poin yang kita janji akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah malam ini kita mau spesifik bicara masih soal upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap seksual, tapi kita mau strike ke soal para pendamping korban. Nah, dari cerita kemarin ada peran bidan di sana, ada peran misalnya aparat desa, terus ada peran para relawan dari NGO, terutama KPKPST. Nah untuk itu malam ini kita sekali lagi kedatangan teman-teman dari KPKPST. Ada Mbak Yuni, boleh saya panggil Mbak Yuni ya? Silakan. Mbak Yuni Agustina Jamburi. Beliau ini dari divisi penanganan dan pendampingan korban. Benar ya Mbak Yuni ya? Iya benar. Siap. Yang berikutnya ada Ibu Aprina Lingke, betul Bu ya? Betul. Ibu Aprina Lingke ini Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Donggala. Cabang Bu ya? Cabang. Penyebutannya Cabang Donggala. Iya. Oke, baik. Saya membayangkan nanti kita akan ngobrol lebih menarik dan lebih jauh soal peran dari para pendamping ini, karena sekali lagi bicara soal korban-korban kekerasan terutama seksual dan kekerasan terhadap perempuan itu ada hal spesifik yang perlu diperhatikan
di soal mendampingi, karena di sana ada soal psikologi juga Mbak Yunia, Iya. ada psikologi, ada bagaimana strategi membuka membuka informasi sebenarnya dari korban. Nah itu, saya mau ke Ibu Aprina dulu. Nah, Bu, kemarin ngobrol sama teman-teman KPST, memang peran bidan di desa itu vital sekali untuk kalau bahasa kita kemarin menyambung alur yang terputus sebenarnya selama ini. Jadi di desa itu ada kecenderungan misalnya korban itu lebih terbuka dengan orang-orang yang sudah dia kenal, termasuk bidan karena mungkin interaksi dengan warga desa juga bagus. Nah Bu, apakah pengalaman-pengalaman seperti yang kita dapat di Sigi juga terjadi juga di daerah-daerah lain? Donggala misalnya, ada problem atau ada kasus-kasus seperti itu tidak? Oke ya. Silakan Bu. Ya, pertama-tama kalau berbicara soal bidan itu pada umumnya ditempatkan di desa-desa ya. Iya. Untuk ke Kabupaten Donggala itu hampir seluruh desa telah ada tenaga bidan ya. Memang benar tenaga bidan itu ditempatkan di desa dan tenaga kesehatan bidan yang paling dekat dengan masyarakat ya. Adapun peran dan fungsi bidan itu bidan itu bisa sebagai tenaga pelayanan, tenaga pelaksana ya, pendidik boleh, terus sebagai peneliti ya itu. Jadi adapun misalnya terdapat suatu kasus misalnya pelecehan seksual, mau tidak mau paling dekat dengan bidan itu adalah masyarakat ya. Setidaknya bidan itu harus lebih tahu tentang kasus yang terdapat di desanya itu. Pernah terjadi kasus? Ada, pernah kasus sebagian Donggala. Untuk diketahui juga bahwa untuk pelecehan seksual Kabupaten Donggala sampai 2022 ini punya kasus 20 ya untuk sekabupaten Donggala. Terus ada KDRT 3 kejadian itu ya. Ada kasus yang terjadi 2 tahun kemarin setelah bencana kan, terjadi pada anak usia 3 tahun. Nah, itu neneknya itu seorang kader. Itu anak itu diketahui dilakukan pelecehan sudah seminggu. Kan itu anak mengeluh sakit buang air kecil itu. Akhirnya keluarganya cari tahu ya, ditanya-tanya. Nah, namanya anak-anak kan dia masih umur 3 tahun kan, belum lancar ngomong kan. Hanya dibawalah ke pelayanan kesehatan. Ya, paling dibawa di puskesmas. Nah, di situ diperiksa. Rupanya ada infeksi saluran kencing. Nah, Bu, kita kan saya tidak tahu kalau di internal bidan, tapi kalau saya sebagai orang awam kan tidak mudah mengidentifikasi atau melihat gejala-gejala, misalnya anak yang jadi korban, gejala-gejala di anak bahwa dia mengalami kekerasan. Kalau bidan ya sebenarnya sih, kalau awal ditemukan kasus itu mudah kita dapat. Kita akan periksa ya secara fisiknya, mentalnya, kita periksa keadaan lingkungannya. Ya, kita identifikasi ya. Kita tanya kepada orang tuanya ya, pokoknya yang di lingkungan rumah kita tanya. Itu anak itu hari-harinya bagaimana, bermainnya kemana. Gitu. Bu, kalau di kasus-kasus kekerasan seksual begitu, biasanya teman-teman IBI Donggala kalau mau berbagi pengalaman, alurnya biasanya bagaimana setelah menemukan? Umumnya itu keluarga yang datang. Memeriksa anaknya itu. Umumnya itu. Nah, kemudian biasanya kepada bidan desa jadi bidan desa itu lanjut ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu puskesmas. Nanti di puskesmas digali, diidentifikasi secara mendalam. Paling kita lihat fisiknya saja ya, kita melihat ya, inspeksi. Psikologisnya juga.
kalau untuk psikologisnya itu kita masih sulit ya. Yang utamanya fisiknya dulu. Karena itu yang apa? Nanti kalau psikologisnya setelah kita melakukan pelayanan secara fisiknya baru kita masuk ke psikologis. Oke. Iya. Dan yang paling penting juga lingkungannya. Kita harus edukasi keluarganya. Bagaimana tempatnya anak-anak itu bermainnya di mana itu. Oke. Begitu. Artinya secara internal IBI sebenarnya sudah apa? Kalau IBI memberi penguatan ke teman-teman bidan di desa-desa untuk melihat iya. itu ya. Bukan penguatan, karena itu bagian dari tugas fungsinya seorang bidan. Iya. Dari beberapa tugas fungsi bidan itu yang terutama juga itu kesehatan reproduksi. Dan kesehatan reproduksi itu bukan cuma pelecehan seksual, tapi seluruh wanita, anak remaja, bisa usia lanjut. Itu. Jadi dalam siklus kehidupan manusia itu peran bidan itu untuk kesehatan reproduksi ada. Oke. Nah, Bu, masih ke Bu Apri, Bu, selama apa ya, kalau konteksnya di Donggala, sebenarnya apa tantangan? Kan tadi di tingkat awal mungkin ada pemeriksaan, tapi kan kemudian misalnya ditemukan dugaan kuat misalnya anak ini jadi korban kekerasan seksual misalnya. Lalu tantangan untuk mengangkat kasus itu agar bisa dilaporkan bisa dilaporkan. Kenapa kita tegang ya? Santai saja, Bu. Ya itulah kadangkala kasus kejadian pelecehan seksual itu pada saat kejadian itu biasanya belum diketahui. Nanti sudah terjadi misalnya adanya infeksi, adanya keluhan seseorang anak atau remaja itu baru diketahui. Gitu. Dan kalau hambatannya itu kadangkala dari keluarga itu menutupi. Karena mungkin ada budaya malu tuh. Itu sering ya. Itu budaya malu. Terus mungkin juga menjaga mentalnya anak di kemudian hari di saat dia remaja atau dewasa. Itu. Akan tetapi kita edukasi kan. Kita konseling, informasi, edukasi, gitu. Cara jalurnya mana yang bagus. Kita hanya memberi saran atau memberi ide. Ya, tapi biasanya kejadian seksual itu yang melakukan itu kan bukan orang yang jauh-jauh, pasti orang yang dekat-dekat. Iya. Walaupun tidak rata-rata begitu. Iya, Bu ya? Benar. Benar sekali. Jadi mungkin kalau mereka mau melapor, nah yang orang dekat itu apa sih? Keluarga juga. Nah, itu menutupi ya. Menutupi aib. Malu. Di titik itu lalu ada peran teman-teman lain misalnya KPKPST terus kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Okay. Ada juga pernah kejadian kekerasan rumah tangga toh. Jadi kita kan tidak bisa terlalu intervensi. Jadi kita panggil bagian yang PPAK ya gitu. Okay. Nah, ke Kak Yuni, kalau dengar cerita Ibu Apri tadi sebenarnya memang di konteks desa peran-peran bidan terus bahkan mungkin kader desa, tapi terutama bidan itu besar sekali. Nah, kalau Kak Yuni lihat dari pengalaman KPKPST menangani kasus-kasus lah gitu. Sebenarnya peran-peran bidan, aktor-aktor lain di desa itu seperti apa? Ya, kalau sejauh ini yang saya tangani kasus-kasus yang ada di Sigi maupun Donggala, peran-peran bidan dan aktor-aktor pemerintah desa itu sangat kami butuhkan, dan memang mereka sangat respon terhadap kasus-kasus yang ada yang mereka terima selama ini. Ya, salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sigi itu kita dapatkan dari bidan setempat. Nah, dia merujuk ke kami KPKPST, saya tindaki, saya dampingi, saya telepon balik karena pada waktu itu memang malam hari kejadiannya. Kasus kekerasan seksual itu pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kemudian dia bidan periksa, ternyata anak itu benar diperkosa oleh ayah tirinya,
namun di sini hasil tes speknya itu tidak hamil. Kemudian besoknya itu kita lakukan pendampingan, Ya. langsung kita ke desanya tersebut. Kita dampingi, kita cari apa, kita asesmen dulu kan, asesmen, kita cari apa yang menjadi kebutuhan korban di sini. Seperti itu, apakah dia mau secara didampingi secara psikolog, Ya. atau memang dia tidak mau. Jadi kita melihat kebutuhan-kebutuhan dari korban. Ya, setelah itu kita lapor ke kepolisian. Nah, kita dampingi kepolisian, membuat laporan. Nah, di situ lagi kita kepolisian memang apa ya, rada-rada Belum siap lah ya, Ya. barangkali ya. ya kayak mungkin responnya ke gendernya belum pas, sehingga mereka menganggap ini sesuatu hal yang harus dilakukan oleh pihak atas seperti Polres seperti itu. Jadi Polsek setempat belum bisa menerima kasus kekerasan seksual ini di laporannya. Nah, itu yang membuat kesulitan kita pertama pada waktu itu. Maaf saya tidak sebutkan polseknya apa. Iya, nah. Kemudian setelah itu kita buat laporan sampai hingga 3 jam. 3 jam lebih. Sore hari kita jemput korban itu jam 2. Jam 2 kita asesmen, kita antar ke Polsek untuk pelaporan. Jam 3 sampai di sana sempat beradu-adu tadi saya bilang. Terus kemudian kita sempat telepon juga Kapolseknya, bagaimana mau diterima tidak laporan kami di sana, seperti itu. Jadi saya bayangkan bagaimana ya respon dari pihak-pihak kepolisian yang belum paham dengan hal-hal seperti ini, yang perlu memang kita perhatikan bersama, Pak. Karena lambatnya penanganan dan pelayanannya mereka itu membuat kondisi korban dan keluarga itu sangat tidak memungkinkan untuk di orang bilang interogasi seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai pelaporan, telepon ke kiri kanan, akhirnya diterima. Nah, akhirnya diterima karena kita sudah telepon ke ke pihak Polres juga. Nah, kemudian sudah dibuat laporan polisi, setelah itu langsung ke visum, ke rumah sakit Torabello pada saat itu. Ya, laporan. Ya, kita balik lagi antar laporan tersebut dan kemudian kita kembalikan anak itu ke rumah keluarga. Jadi pendampingan kami untuk korban dan keluarga itu sangat kita penuhi. Ya, mobilitasnya seperti itu, kebutuhan segala macamnya. Tapi pelaku waktu itu bagaimana? Nah, pelaku pada waktu saat itu pada malam itu langsung ditangkap ya. Seperti itu. Berarti cepat tanggap ya. Ya, jadi bagian kepolisian tanggap. Ya, Boleh kan? dukungan dari pemerintah desa. Dukungan dari pemerintah desa itu luar biasa. Ya. Dia dampingi terus sampai proses BAP di Polres seperti itu, Pak. Luar biasa. Oke, kalau dari cerita Kak Yuni tadi memang saya membayangkan sulit sekali sebenarnya tugas-tugas pendampingan apalagi kasusnya banyak di daerah-daerah yang sulit akses gitu ya. Iya. Kayak beberapa kasus di Sigi saya tahu, mungkin juga di Donggala Bu Apri ya. Iya. Yang sebenarnya hampir sama topografi wilayahnya. Geografi Donggala, sama desa-desa kalau yang wilayah pedalaman. Iya, Sulawesi gitu. Tengah. Nah, Kak Yuni, lalu sebenarnya untuk pendamping di pedalaman dengan kasus seperti itu sebenarnya apa yang dibutuhkan? Apakah penguatan kolaborasi atau sebenarnya kapasitas pendampingan di desa itu kalau konteksnya bidan yang harus dikuatkan fungsi dan perannya? Iya. Kemarin KPST tahun 2021 sudah membentuk 25 satgas di beberapa desa, 25 desa. Nah, itu memang satgas kita ini memang perlunya kapasitas untuk penanganan karena pada saat ini belum memenuhi. Kemudian bidan kemarin sempat kita juga memberikan kapasitas kepada beberapa wilayah titik
dampingan kami, Sigi dan Donggala juga. Jadi memang kita mau melihat bagaimana respon bidan ketika menerima kasus-kasus yang berada di wilayah pelosok-pelosok desa ini, sehingga bisa terkontrol dan tertangani secara medis dulu seperti itu. Dan ketika itu mereka sudah tahu bagaimana harus merujuk kasus ini. Ya seperti saya ceritakan tadi bahwa bidan dapat kasus terus dirujuk kepada KPKPST. Nah, di situ kita kan ada Satgas Desa. Nah, jadi kita kolaborasi dengan Satgas Desa, bidan setempat. Nah, terus kita dorong alurnya lah alur pelayanannya begitu seperti itu. Selama ini mereka belum memahami sama sekali ketika sebelum mendapat kapasitas yang kami berikan, belum memahami bahwa mau kemana ini korban yang sempat kami tangani ini secara medis. Ya jadi cuma selesai begitu aja di puskesmas atau di pustu ya, puskesmas Polindeske seperti itu. Ya selesai, habis pemeriksaan selesai. Tidak ada tindak lanjut lagi mau kemana kasus ini seperti itu. Nah jadi dengan ada kapasitas yang kami berikan, mereka sudah paham respon cepatnya ini harus kemana seperti itu, alur-alurnya kemana, mereka sudah paham. Apalagi kalau dengar cerita tadi, oke lah kalau di bidan kita selesai gitu ya di SDM pendampingan desa, tapi ada problem misalnya tadi Kak Yuri cerita di teman-teman polisi misalnya atau teman-teman di tingkat penyelidikan. Ya kita sih berharap pemahamannya sama gitu ya, biar alurnya semua lancar gitu. Kalau di proses bidan sampai ke teman-teman KPST lancar terus ke di tingkat penyidikan yang sulit. Tapi sebenarnya sih kalau untuk kapasitas bidan memang kapasitasnya hanya untuk penanganan pelayanannya secara medis. Mungkin dari dia di posisi sebagai bidan desa, poskesdes, dia bisa ke FKTP, misalnya puskesmas ya. Misalnya kalau keadaan lebih berat lagi ya rujukan ke rumah sakit IPC gitu. Itu hanya sebatas itu kapasitas, dan mungkin yang lebih berperan untuk pelaporan suatu kasus itu mungkin dari KPKPST. Begitu ya Bu ini ya. Benar sekali. Saya agak membayangkan bagaimana tugas peran bidan di desa. Dia harus berbagi misalnya fungsi dia sebagai pelayan medis, tapi juga ketika dia menemukan kasus juga dia pelayan juga masyarakat umumnya. Walaupun dia tidak dituntut untuk fokus ke situ, tapi kan secara naluri, secara manusiawi juga dia harus melayani kan. Itu. Maka tadi itu yang saya tanya, idealnya sebenarnya satu desa itu berapa bidan misalnya yang dengan kasus-kasus. Kalau mau lihat idealnya betul harusnya satu dusun satu bidan. Nah, Kak Yuni, kalau teman-teman KPST melihatnya sebenarnya solusi yang ya kita tidak bisa bilang solusi yang 100% berhasil ya, tapi paling tidak upaya untuk membantu bidan kah misalnya, paling tidak mendekatkan akses, memudahkan akses dia untuk melapor dan mendapat backup lah gitu dia ketika ada kasus kekerasan seperti itu, seperti apa teman-teman KPST? KPKPST sejauh ini sudah mengadvokasi anggaran desa. Penting itu betul. Ya, untuk bagaimana mendorong desa menganggarkan pelayanan pendampingan korban kekerasan ini, sehingga jika ada tadi Ibu bilang kasus di desa-desanya itu desa bisa menganggarkan, bisa membiayai itu. Dari dana desa. Dari dana desa. Kan kita ketahui bersama dana desa itu ada pemberdayaan perempuan gitu ya. Berapa persen dari itu bisa diberikan kepada pelayanan pendampingan, dialokasikan ke itu kasus-kasus sampai dengan saat ini kita dorong itu tentang advokasi ke desa. Betul. Karena kan kalau bicara dana desa, kalau saya sih lihat lebih banyak pembangunan fisik begitu ya. Padahal pembangunan SDM, pembangunan manusia juga tidak kalah pentingnya. Dan itu dimungkinkan pakai dana desa ya, Kak Yuni? Iya, sudah
Sudah ada sih anunya apa Aturannya kayak ya, gitu betul, betul, peraturannya kayak gitu, sehingga kita lebih mendorong ini kepala-kepala desanya ini mengumpulkan kepala desanya itu membicarakan bagaimana jika sebagian dana mereka itu berapa persen lah dari itu bisa dianggarkan untuk pendampingan korban. Karena kita ketahui bersama Satgas di desanya kita ini sangat bingung biasa kalau ada kasus, alasannya enggak tidak ada akomodasi kayak gitu. Jadi dengan adanya ini kita bisa ada jaminan gitu ya. Seperti itu betul. ke mereka. Betul. Tapi kalau itu diwujudkan ke program, misalnya kalau Kak Yuni lihat apa yang penting dilakukan dari apa untuk apa kalau dana desa itu diwujudkan ke program misalnya di desa, kira-kira dibuat apa supaya itu lebih efektif dalam rangka pendampingan korban misalnya? Ini kan kita ketahui bersama tidak selamanya kasus masuk kan. Nah, jika memang sudah dianggarkan itu kita khususkan ke pencegahan sosialisasi penjaga terhadap pernikahan anak atau kekerasan berbasis gender seperti itu. Oke. Kalau saya sih apa ya yang penting saya pikir harus ini perempuan yang jadi pembuat program kah atau penyusun program gitu ya, karena penginovasi di beberapa titik itu di wilayah Sigi sudah ada beberapa pendamping kita di sana, Satgas Desa dan pos pengaduan itu sudah memberikan rencana anggaran seperti itu. Mereka yang mendorong ke pemerintah desa, begini Pak anggaran untuk kami untuk pendampingan seperti itu. Jadi memang peran-peran perempuan di desa-desa itu sudah sangat terlibat untuk bisa kader untuk kader atau komunitas-komunitas remaja yang perempuan itu. Apalagi kan kalau di Sigi misalnya bahkan sudah ada bukan perda sih tapi peraturan bupati malah ya yang sebenarnya yaitu peluang juga untuk itu diterapkan di desa gitu ya. Benar. Kemauan dari kepala daerah. Nah, Ibu Apri, kalau di tingkat bidan, adakah mungkin secara berkala pelatihan kah atau peningkatan kapasitas bidan melihat kasus-kasus kekerasan seksual? Seksual. Untuk 3 tahun terakhir ini ada ya seperti pelatihan kesehatan reproduksi ada. Cuma bukan kadangkala tapi umumnya itu kalau dari OPD Dinas Kesehatan itu ada pelatihan paling untuk tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Itu. Terus kalau khusus biayanya ada ya, bantuan operasional kesehatan tuh ada dia misalnya untuk biaya transport, misalnya kalau kita kunjungan rumah pada kasus yang kita dapatkan salah satunya pada kasus misalnya kekerasan seksual atau anak hamil di bawah usia 19 tahun ada. Itu masuk dalam kesehatan remaja. Artinya itu sudah bisa di backup gitu ya, artinya paling iya tidak, memang itu sudah merupakan suatu rencana anggaran dari kesehatan itu. Oke. Nah, Kak Yuni, kira-kira kan sudah ada skema atau alur penanganan ketika ada kasus atau korban di desa. Tapi kalau Kak Yuni lihat dari pengalaman selama ini mendampingi, sebenarnya titik penting itu di mana yang harus diperbaiki? Sekali lagi seperti tadi kita ceritakan, semua sebenarnya kalau idealnya semua harus punya pemahaman yang sama sebenarnya. Kerja-kerja advokasi itu mentoknya di mana biasanya? Dan adakah solusi untuk itu misalnya? Mentoknya di punishment-nya pelaku ya. Iya, kadang-kala kalau tidak terlapor pelakunya enak saja dia bebas.
Betul, Harusnya sih kalau kita merujuk pada aturan, nah, laporan pasti ada hukumannya, ada sanksinya. Apalagi kan kekerasan seksual itu Pelecehan seksual itu kalau apa di KUHP itu Iya. berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun penjara, nyanda bukannya. dan dia 2 sampai 6 tahun penjara dengan denda 72 juta. Mudah-mudahan tidak salah. kurang lebih ya. Karena kita bukan bank. dan Iya. dia kan berbeda dengan kasus KDRT misalnya yang ada proses mediasi dan lain-lain. Kalau ini kan memang Iya, kalau ini sepenuhnya memang bisa betul-betul didorong apa untuk ya, kriminal, apa ya, pidana. kejahatan, pelecehan seksual lah. Pelecehan seksual. Iya, intinya begitu. gitu. Kalau kekerasan rumah tangga juga kalau dilaporkan, misalnya kalau suami yang pukul kan masuklah suami. Cuma kan kadangkala di di mediasi supaya rujuk baik. Ya itu kalau KDRT, kalau Iya, kekerasan seksual biasa. enggak boleh Iya. ya. Boleh langsung ya. harus hukum pidana. Nah, sama- Kayu nih kita kalau- tadi kan banyak bicara soal setelah kasus ada, tapi kan saya pikir juga KPST juga berpikir soal edukasi dan mitigasi supaya kasus-kasus seperti itu tidak ada. Ya. Sejauh ini dari tahun ke tahun sampai dengan detik ini KPKPST tidak putus namanya memberikan edukasi terhadap masyarakat. Pelibatan laki-laki yang utama. Terus wanita usia subur, para perempuan, dan utama itu para remaja. Untuk pada spesifik ini pencegahan dalam pernikahan anak. Itu seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman kepada mereka untuk begini ya, kalau tindakan pernikahan anak kalau pada remaja nih, begini ya, apa yang akan terjadi pada kita kalau kita menikah muda seperti itu. Jadi kita memberikan membuka pola pikir mereka untuk tidak berbuat hal seperti itu. Seperti itu. Ya apalagi di desa gitu ya. Sulit sekali itu yang budaya-budaya seperti itu, pernikahan anak. Iya. Itu Iya, pernikahan anak. Pernikahan anak itu cukup tinggi juga di Sigi maupun di Donggala. Apalagi pasca Covid kemarin ya. Itu kan mungkin karena anak remaja kan belum tahu dia punya proses reproduksi. Jadi mereka mungkin misalnya pacaran Iya. pacaran terus mereka melakukan itu, coba-coba. Mungkin dilakukan, bukan berarti kalau dia hamil itu dilakukan beberapa kali, tidak. Sekali berbuat pun kalau misalnya pas dia masa subur, bisa jadi hamil. Iya. Nah, yang memberatkan kadangkala kalau anak remaja itu hamil, didorong mencoba untuk menggugurkan juga. Itu risikonya bertambah resiko lagi. karena mungkin takut. Makanya makanya ada beberapa kasus atau kejadian anak remaja itu dengan mencoba untuk aborsi. Itu dari nanti pendarahan keluar baru diketahui. Barulah di ke bidan lagi. Ya, inilah Mas, pelibatan dari pihak bidan ini sangat memang kita dorong. Iya. Ya, karena untuk pencegahan tadinya itu, Iya. karena kami sekarang ini tahun ini edukasi yang di narasumbernya oleh bidan ini, memang kita untuk kesehatan reproduksi memang kita dorong sekali di tahun ini, karena melihat kasus-kasus kekerasan seksual dan pernikahan anak ini melonjak sangat drastis. Iya betul. Apalagi kemarin waktu ngobrol sama dinas PPA kan memang kalau dari data saja naiknya luar biasa. Luar biasa. Sampai sekarang 80 kalau tidak salah. Itu pun yang tercatat ya. Kalau kasus begini apalagi masih ada soal masih budaya ada apa segala yang macam itu bisa jadi itu gunung es juga. Jadi benar-benar ini kesehatan reproduksi ini ya melingkupi seluruh siklus kehidupan manusia. Ya, dan bisa tidak, jadi ya. bisa jadi pada anak-anak, pada pasangan-pasangan Iya, usia benar. subur, Betul. bahkan bisa terjadi sama usia-usia lanjut juga. Iya. Dan sebenarnya kolaborasi sebenarnya juga harus melibatkan banyak Banyak dan pihak, banyak bidang. stakeholder. Karena ada kemiskinan juga di sana. Iya Oh, ada iya. pasti. Oke.
yang melatar belakangi itu kemiskinan yang utama, sehingga kejadian-kejadian itu terjadi seperti itu. Contoh saya pada pernikahan anak kan, orang tua terdesak perekonomian, ya sehingga mereka memutuskan daripada kamu kesana kemari dengan pacar kamu, saya nikahkan. Ya seperti itu. Dan ini ada juga kasus yang beredar di Kabupaten Sigi ini, KBGO, ya, kekerasan berbasis online. Itu orang bilang kalau ini open BO gitu, ya. Jadi memang situasi itu memperdayakan anak-anak remaja untuk melakukan hal prostitusi itu, seperti itu. Ada beberapa kasus yang saya tangani seperti itu dan sekarang sudah proses sidang. Oke. Jadi memang kita sangat membutuhkan itu kolaborasi dari beberapa pihak. Masalahnya juga kompleks kalau saya pikir, ada seperti itu. kemungkinan ada pendidikan juga, ada budaya juga, perilaku yang utama, Pak. Iya. Betul. Juga akses gitu ya, karena di beberapa kasus terjadi misalnya aksesnya jauh sekali di pedalaman misalnya. Gitu. Ada beberapa desa kemarin pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya itu di desa yang paling tinggi, di desa, saya lupa desanya apa itu, pokoknya dia tidak bisa dilalui oleh mobil, cuma motor trail itu. Di bagian Palolo mana? Ya desa Pombewe ke atas itu. Jadi memang situasi itu yang menghambat kami untuk meninjau ke sana. Bayangkan bagaimana terancamnya korban gitu ya di lingkungan seperti itu. Dia tidak bisa minta tolong ke tidak siapa, bisa diakses gitu. ke sana kan gitu. Iya, jadi memang situasi perekonomian yang salah satu pemicu terjadinya kasus-kasus seperti yang kita katakan ini. Oke Kak Yuni, Kak Ibu Apri, kita kayaknya sudah setengah jam lebih, tapi sebenarnya kalau mau kita bikin kesimpulan di obrolan hari ini, sebenarnya kan poin utamanya ada menguatkan kolaborasi itu sebenarnya. Nah kalau Ibu Apri sebenarnya kalau di tingkat teman-teman bidan, kan bidan ini jadi salah satu ini sebenarnya ujung tombak pelayanan kesehatan bidan. Iya. Nah Ibu Apri sebenarnya seperti apa penguatan atau kondisi ideal supaya kolaborasi itu kuat dan pencegahan jadi maksimal? Seperti apa Ibu? Kalau kekuatannya bidan itu Pak, untuk Kabupaten Donggala sangat kuat karena jumlah bidan kita Kabupaten Donggala itu 570-an sekian. 570. Iya. Jadi penempatan bidan itu di setiap desa ada. Di setiap desa ada. Itulah kekuatannya kami itu. Terus ditunjang dengan SDM-nya juga. Itu yang penting ya. Dia mampu melayani segala macam kasus. Itu yang paling utama, dan harus kinerjanya harus baik. Kalau ada bidan misalnya dapat laporan kekerasan seksual tapi tidak melayani, gimana Bu? Dilapor ke etik bisa ya? Kode etik. Itu bagiannya saya. Tapi mudah-mudahan kalau untuk bidan-bidan tidaklah, pastilah mereka itu pasti kejar. Pasti mereka kejar itu. Sampai mereka melayaninya dengan baik sampai ke tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke. Dan Kak Yuni nih yang harus menyimpulkan, sebenarnya bidan kan sebenarnya hanya salah satu yang diharapkan jadi motor di tingkat desa. Nah sebenarnya mimpi besarnya itu apa di soal kolaborasi ini? Karena kami di Sigi dan Donggala ini memang kita melibatkan bidan-bidan ini untuk
Iya. turun langsung ke desa-desanya seperti itu Oke. untuk kesehatan Tapi reproduksi. memang bidan desa itu pastilah dia kuasai wilayah kerjanya, Iya. desanya itu. Juga merupakan kekuatan kami dari organisasi bidan itu. Pendidikan mereka itu rata-rata D3 Jadi Iya. sampai D4 kebidanan. Ya. Oke. Itu SDM-nya bidan. Dan mungkin yang perlu ditingkatkan lagi itu tentang hubungan Ya. kerjasama kolaborasi antara Betul, bidan betul, dengan KPKPST. Iya, benar. Itu mungkin yang utama, kita kasih tanda kutip itu ya. Jadi setiap bidan yang mendengar atau ada laporan dari masyarakat tentang adanya kekerasan kah, atau ada kehamilan anak remaja di luar nikah, Ya. toh ada yang pokoknya yang segala kasus yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, ya, yang terutama pelecehan seksual itu harus langsunglah dengan KPKPST. Betul. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak subtema sebenarnya atau poin-poin yang bisa jadi bahan diskusi kita, tapi sayang kita terbatas waktu gitu. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Apri. Nanti Oke, mudah-mudahan terima kita ada waktu kasih untuk Pak. ketemu lagi. Ini pengalaman saya awal di podcast Iya. ya. Iya. Bu Yuni Terima juga. kasih. Nah, saya pikir kita masih punya banyak waktu nanti ke depan untuk membahas soal kekerasan seksual gitu. Apalagi kan sekarang masih 16 hari dalam rangka kampanye itu ya. Iya. Nah, Iya. siap. Jadi pesan terakhir saya kalau di sini bahwa mari masyarakat bisa bicara dan mengeluarkan berani iya, speak up berani untuk- untuk mengatakan. bicara dalam kasus-kasus mereka Ya. karena selama ini mereka Menutup. hanya diam ya, menutup diri untuk melaporkan, tidak berani, belum berani seperti itu. Marilah kita bersama-sama berani untuk melaporkan Betul. kejahatan-kejahatan yang ada selama ini di samping kita atau di diri kita itu yang diberikan oleh pelaku-pelaku yang kejahatan Baik. seksual itu. Sepakat. Iya. Sepakat. Oke, teman-teman, saya pikir itu saja dulu. Sekali lagi, nanti mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan lagi untuk membahas topik yang sama dengan sub-sub tema yang berbeda. Saya Heri Santo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.